Saudara, tenaga validasi kajian lingkungan hidup strategis Kementerian Dalam Negeri (Rama) minta konsultasi publik kajian lingkungan hidup strategis dilakukan bertahan karena dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Sebagai provinsi baru yang sedang menyiapkan dokumen KLHS, Kadis LHKP Papua Barat Daya Julian Kili Kambu memanfaatkan perjalanan pulang dari Maroko bersama rombongan penjabat Gubernur Papua Barat Daya menerima sertifikat Global Geopark Raja Ampat dari UNESCO, bertemu tenaga validasi untuk menanyakan proses penyiapan dokumen KLHS. Dari hasil pembicaraan dengan tenaga validasi KLHS, ternyata meminta konsultasi publik dilakukan bertahap untuk memastikan dokumen KLHS sesuai Permendagri segera dirampungkan karena dibutuhkan untuk merencanakan pembangunan jangka menengah daerah. Kami lapor hari ini, kami lakukan konsultasi publik pertama terkait KLHS. Mungkin minta arahan dari Ibu bagaimana sehingga KLHS Papua Barat Daya bisa dipercepat. Mungkin minta arahan apa tunjuk. Iya, baik. Mungkin pertama saya mau infokan dulu ya Pak. Terima kasih untuk Papua Barat Daya, ini salah satu DOB yang sudah melaporkan progres kalau melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan. Itu langkah yang baik yang pertama. Terus yang kedua, ini kita nginfokan Pak, beberapa provinsi di Indonesia, nih Bengkulu, Sumsel, Sultra, dan yang lain ini sudah mau masuk pravalidasi dengan muatannya dengan KLHK. Jadi kalau Pak Kadis ini sekarang masih dalam fase identifikasi TPB, itu segera disegerakan identifikasi TPB-nya untuk lanjut ke konsultasi publik 1. Nah, nanti disegerakan lagi cepat-cepat nih Pak, karena kita buru-buru waktu untuk lanjut ke konsultasi publik 2. Sama saya nitip juga untuk kabupaten kota di Papua Barat Daya untuk juga menyusun. Jadi kewajiban menyusun KLHS RPJPD maupun RPJMD itu adalah untuk pemerintah daerah yang membuat RPJPD dan RPJMD. Nah, kebetulan seluruh Indonesia 38 provinsi dan 514 kabupaten kota itu akan punya periodisasi RPJMD yang sama ya Pak, 2025, 2040. Kemudian 2025, 2030 RPJMD-nya. Jadi semuanya harus nyusun KLHS-nya dulu. Jadi diwajibkan semua? Wajib semua Pak. Itu mandatori dari Permendagri 86 yang kemudian diturunkan ke Permendagri 7 2018. Jadi semuanya wajib gitu. Jadi perlu kerjasama tim untuk tidak hanya membuat KLHS diri sendiri provinsi, tapi Bapak juga berkewajiban untuk monitoring progres penyusunan dan pembuatan KLHS RPJPD-nya dan RPJMD-nya kabupaten kota di Papua Barat Daya. Itu berarti PR ya Pak. Habis ini nanti tinggal, karena ada laporan Pak Kadis di dalam suratnya Kemendagri ke provinsi, itu ada link bit.ly pelaporan. Jadi tahap per tahapnya, misalnya Pak Kadis sudah punya SK tim, itu di-report di dalam laporan link bit.ly. Nah, itu kami tunggu ya Pak. Kami sudah punya SK, hanya mungkin belum dilaporkan. Nah, nanti konsultasi publik 1, undangannya Bapak share ke dalam, hasilnya di-share ke dalam gitu. Jadi setiap tahap-tahap pembuatan maupun pelaksanaannya itu dilaporkan gitu. Kabupaten kota juga gitu Pak. Kalau misalnya sekarang konsultasi publik 1, 1 atau 2 minggu ke depan kami bisa lakukan konsultasi publik 2. Bisa, kalau Bapak sudah punya habis konsultasi publik 1 kan itu TPB-nya isunya sudah muncul. Kemudian Bapak sudah merumuskan isu yang muncul paling aktual itu apa aja, misalnya TPB yang sudah yang dilaksanakan, yang sudah tercapai 100%, artinya goalsnya tercapai itu apa aja, kemudian yang mana yang perlu upaya tambahan. Kedua-keduanya ini nanti yang perlu dengan upaya tambahan atau tanpa upaya tambahan, itu tetap harus dipikirkan sasaran kebijakannya nanti 20 tahun ke depan apa gitu. Dengan demikian, konsultasi publik KLHS Papua Barat hari Rabu dirilis Panorama Hotel harus dilakukan bertahap sesuai perintah Permendagri nomor 7 tahun 2018. Jadi penting pasti, karena dia wajib Pak. Tim Liputan CWM Channel. 2018. Dia bukan bicara penting, tapi itu wajib.